Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Saat ini, dia tidak berani memikirkan hal-hal memalukan itu lagi. Xia Ningsang menoleh ke arah Yang Ke dan berkata, "Bagaimana Anda menemukan tempat persembunyian ini?" "Tempat ini bisa dikatakan sangat tersembunyi. Itu hanya tempat yang bagus untuk bersembunyi. Malam yang gelap. Tapi bagaimana saudara junior menemukan tempat ini?" Yang Ke menyeringai. "Ketika Anda pergi lebih awal, saya berkeliaran di sekitar sini dan menemukannya secara tidak sengaja. Saya tidak berharap itu menjadi tempat yang menyelamatkan jiwa sekarang. Ini keberuntungan kita." Xia Ningsang menghela nafas. "Anda istirahatlah dengan baik. Ketika situasinya tenang, saya akan menemukan cara untuk membawa Anda keluar dari sini." Ekspresi Xia Ningsang menjadi gelap. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kita tidak bisa pergi. Itu manusia sama seperti kita. Jadi mengapa kita tidak bisa pergi?" Yang Ke terkekeh. "Karena saya membuka formasi 9 yin 8 kunci. Lembah ini telah diblokir oleh formasi dan tidak ada yang bisa pergi dari sini sebelum fajar." Yang Ke tiba-tiba menyadari. "Sebelumnya Anda pergi untuk mengatur formasi?" Mendengar itu, Xia Ningsang sedikit mengangguk. Ini awalnya digunakan untuk berurusan dengan Yuan Lu kondensasi 9 yin, tapi saya harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Rantai menakutkan itu adalah hasil dari formasi. Yang Ke mengingat adegan tadi. "Iya," jawab Xia Ningsang dengan ringan. "Mungkinkah mereka dibunuh?" Mata Yang Ke berbinar. Jika tuan-tuan itu semuanya mati, maka kali ini mereka pasti bisa melarikan diri. Xia Ningsang menggelengkan kepalanya. "Tidak, formasi ini tidak didasarkan pada pembunuhan. Orang-orang itu tidak lemah, jadi mereka tidak bisa dibunuh. Paling-paling mereka hanya bisa melenyapkan 1 atau 2 orang dengan kekuatan lebih rendah. Namun, meskipun mereka tidak dapat dibunuh, mereka telah diserang oleh rantai Yin Qi, dan sebagian besar kekuatan mereka akan disegel. Mereka tidak akan dapat pulih sebelum fajar. Saya akan melihat apakah saya dapat memulihkan kekuatan sebelum fajar. Lalu kita akan bekerja sama keluar dari sini." Yang Ke tiba-tiba menatap Xia Ningsang dengan sepasang mata agresif dan bertanya dengan sedikit kegembiraan. "Anda bilang kekuatan mereka akan disegel? Berapa segelnya?" Xia Ningsang merenung sejenak. "Setidaknya 6 atau 7 tingkatan. Master dari alam esensi sejati harus disegel sekitar 80%. Dengan kata lain, mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka sekarang." Yang Ke tampak sedikit bersemangat dan ingin mencoba. Mendengar itu, Xia Ningsang menatapnya dengan gugup. "Apa yang ingin Anda lakukan? Bahkan jika kekuatan mereka disegel, mereka bukanlah sesuatu yang bisa Anda tangani. Saudara muda, tolong jangan main-main." Xia Ningsang bisa melihat apa yang dipikirkan Yang Ke. Yang Ke terkekeh ringan, matanya sangat ingin bergerak. "Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencoba? Jangan lupa, ini adalah tempat di mana 9 yin berkumpul. Sekarang mereka telah disegel dan harus melawan invasi dari Yin Qi. Mungkin lebih dari Anda yang harapkan. Jadi seharusnya mereka lebih lemah. Tapi ada begitu banyak dari mereka." Xia Ningsang meraih lengan Yang Ke dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. "Jangan impulsif." Yang Ke menepuk tangannya dengan lembut. "Jangan khawatir, saya benar. Jika kita bersembunyi di sini, cepat atau lambat kita akan ditemukan. Begitu kita menjadi kura-kura di dalam guci, kita benar-benar hanya bisa duduk
dan menunggu kematian. Jika saya mengambil inisiatif untuk menyerang, saya khawatir masih ada harapan. Tidak. Sianisa menggelengkan kepalanya seperti mainan. Saya kakak perempuan Anda, jadi Anda harus mendengarkan saya. Jika Anda pergi sekarang, jangan sebut orang-orang itu, Anda tidak bisa menolak. Energi yin di lembah ini saja dapat menghabiskan semua vitalitas di tubuhmu. Kakak perempuan, jika Anda ingin hidup, jangan hentikan saya. Anda juga punya melihat wajah pria bernama Long Hui itu. Jadi Anda seharusnya tahu apa yang akan terjadi pada Anda jika Anda jatuh ke tangannya. Mendengar itu, tubuh Xian Ningshan bergetar hebat. Karena itulah jangan hentikan saya. Yang Ke melepaskan diri dari pengekangan Xian Ningshan. Jika kamu bersikeras untuk keluar, bawa saja ini. Xian Ningshan tidak berdaya untuk menghalangi Yang Ke. Jika dia benar-benar ingin keluar, dia tidak bisa menghentikannya dalam kondisinya saat ini. Jadi dia hanya bisa menyerahkan Liontin Gyo. Tidak, Anda lebih membutuhkan ini daripada saya. Yang Ke menolak. Jangan khawatir, meskipun saya hanya berada di tingkat keempat dari alam Yuan sejati, saya dapat memulihkan vitalitas saya sendiri. Dan Yin Qi di lembah ini tidak akan sebaliknya. Jika seseorang menemukan tempat ini, dapatkah Anda menghentikannya? Saya telah memulihkan beberapa vitalitas dan saya dapat mengaktifkan harta rahasia pertahanan. Jadi tidak ada ancaman apapun kepada saya. Xian Ningshan mengangguk. Oke, jadi saya tidak akan ada kekhawatiran. Yang Ke perlahan bangkit dan berjalan keluar. Setelah dirugikan dan tidak berdaya begitu lama, akhirnya saatnya untuk menggerakkan tinju dan kakinya. Dan ekspresi Yang Ke cukup ganas. Setelah berjalan beberapa langkah, Yang Ke berhenti dan berkata dengan lembut, Kakak senior, jika saya tidak berhasil saat fajar, Anda bisa pergi sendiri. Mendengar itu, hati Xian Ningshan berkedut dan rasa sakit yang tak bisa dijelaskan menyebar. Yang Ke menoleh dan tersenyum. Jika saya bisa kembali, bisakah Anda berjanji pada saya satu hal? Apa itu? Xian Ningshan bertanya dengan kepahitan di hatinya. Mari kita bicarakan ketika kita kembali. Yang Ke terkekeh berjalan keluar dari celah gunung dan mengatur sedikit di luar untuk menutupi celah, lalu melihat sekeliling dan terjun ke dalam kegelapan. Hanya Xian Ningshan yang ditinggalkan sendirian, jadi penuh dengan kesepian. Sekarang masih ada 3 atau 4 jam sebelum fajar, tapi ada lebih dari selusin musuh, dan ini pasti perjuangan yang berat. Di hutan yang gelap, seseorang berlari kencang. Langkah kaki terdengar oleh 2 orang. Yang Ke bersembunyi di balik pohon besar, diam-diam menunggu seseorang datang. Tapi dia tidak tahu dari pihak mana kedua orang itu berasal. Dan dia tidak tahu kekuatan seperti apa pihak lain itu. Jadi dia harus mencari tahu terlebih dahulu sebelum membuat rencana. Jika kekuatan kedua orang ini terlalu kuat, Yang Ke hanya dapat menghindari keunggulan mereka dan menemukan kesemek yang lembut terlebih dahulu. Segera langkah kaki semakin dekat dan suara seseorang datang. Saudara Xiong, di mana mereka bersembunyi? Mengapa kita tidak menemukannya setelah lama mencari? Adik laki-laki itu mengangguk ketika mendengar kata-kata. Itu benar, sayang sekali. Gadis sepertinya dia sangat cantik. Jika jatuh ke tangan Long Hui, saya tidak tahu bagaimana itu akan hancur. Kakak senior Xiong mencibir. Long Hui bernafsu dan dia ditakdirkan untuk tidak memiliki prestasi besar. Ketika kita tumbuh di masa depan, akan waktu untuk kita menemukan tempat itu. Saat dia berbicara, sesosok tiba-tiba berjalan keluar dari selusin kaki di depannya, dan kedua murid bernama Feng Yu tiba-tiba berhenti. Kakak senior Xiong berteriak dengan marah. Siapa itu? Yang Ke terkekeh.
Apakah Anda tidak mencari saya? Yangke. Senior Xiong sangat gembira. Dia tidak berharap untuk bertemu Yangke, tetapi dia tidak mengharapkan Yangke ada untuk menjebak dirinya sendiri. Temukan tempat dan mendapatkannya tanpa usaha apapun. Kakak senior Xiong sangat senang, dan Yangke juga senang. Percakapan antara keduanya barusan telah membuat Yangke mengetahui identitas mereka, 5 orang di gedung angin dan hujan. Kecuali Nulang, yang berada di tingkat pertama alam dinamiski. Sisanya semuanya ada di pembukaan alam Yuan. Untuk seorang seniman bela diri dunia ini, Yangke benar-benar tidak takut sama sekali. Sebenarnya kedua murid Feng Yu ini tidak memiliki permusuhan dengan Yangke. Tetapi setelah mengejar mereka sepanjang jalan, beberapa junior mereka meninggal, tapi mereka tidak memiliki cara untuk membalas dendam pada Wen Feichen. Jadi mereka hanya dapat menempatkan kesalahan kepada Yangke. Ketika musuh bertemu pada saat ini, dia secara alami sangat cemburu. Kakak senior Xiong memandang Yangke sambil tersenyum dan berkata dengan dingin, "Beraninya Anda menjebak? Bagaimana dengan wanita yang Anda selamatkan?" Mendengar itu, Yangke mencibir. "Jika Anda dapat mengalahkan saya, maka saya akan memberitahu Anda." Yangke meremas tinjunya dengan suara berderak dan menggelengkan lehernya dan berjalan perlahan menuju mereka berdua. Kakak senior Xiong mencibir, "Saya tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kakak muda, sapukan formasi untuk saya dan saya akan memberinya pelajaran." Sambil berbicara, pedang panjang yang dikenakan di pinggangnya keluar dari sarungnya, menarik bunga pedang dan menyerang Yangke. Kakak senior Xiong memiliki kekuatan tingkat ke-6 Yuan sejati. Yangke hanya berada di tingkat ke-4 Yuan sejati, dan wilayahnya sendiri berada 2 tingkat lebih kecil di belakang. Belum lagi, kakak senior Xiong masih memegang senjata tajam, jadi dia merasa bahwa dia lebih unggul. Namun pedang ini hanyalah ujian, jadi kakak senior Xiong tidak berharap untuk membunuh Yangke dengan satu gerakan. Segera bunga pedang menyala dalam kegelapan. Yangke mengelak ke samping dan mengangkat telapak tangannya untuk bertarung dengan kakak senior Xiong di gedung angin dan hujan. Menghadapi pedang dengan telapak tangannya, Yangke bertahan di mana-mana, bertarung sepanjang jalan dan mundur sepanjang jalan. Dan ketika kakak senior Xiong menikam pedang ke-9, dia sudah mundur lebih dari 10 langkah. Melihat itu, kakak senior Xiong tertawa keras. "Mutiara dari butiran beras, berani bersinar. Yangke, bunuh hidup Anda." Penyelidikan sebelumnya telah memungkinkan dia untuk mengetahui detail Yangke, dan sekarang saatnya untuk membunuh Yangke dengan vitalitas yang sedang berjalan. Dan suara angin dan guntur terdengar dari pedang panjang saudara Xiong. "Li Fengyin!" Senior Xiong mengeluarkan gerakan pedang yang dia gunakan dengan cara yang agung, dan busur cahaya tiba-tiba muncul di pedang panjang itu. Dengan ketajaman yang tak tertandingi, menusuk ke arah dadanya dengan kecepatan yang tidak bisa dihindari oleh Yangke. Yangke benar-benar tidak bisa mengelak, tetapi tidak ada kepanikan di wajahnya. Sebaliknya, dia mengangkat telapak tangannya dan membanting ke arah pedang panjang itu. Kakak senior Xiong mencibir tanpa henti. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa pedang ini sekarang ditutupi dengan kekuatan petir. Jika Anda, seorang seniman bela diri di lantai 4 Yuan sejati, benar-benar menyentuhnya, Anda akan dilumpuhkan oleh petir, dan kemudian Anda harus membiarkan saya membantai Anda. Dengan pemikiran ini, kakak senior Xiong tidak menarik gerakannya sama sekali. Sebaliknya, gerakan pedangnya menjadi lebih cepat. Yangke seperti orang gila, telapak tangannya tiba-tiba menjadi sangat merah, seolah-olah nyala api menyala. Gelombang panas menghambur ke arah kakak senior Xiong, tidak hanya menghilangkan rasa dingin di sekitarnya,
tetapi juga memberinya perasaan jatuh ke lautan sesansi terbakar api. Tuang! Ada suara pedang. Telapak tangan Yangke menampar permukaan pedang, dan busur pedang menghilang tiba-tiba dengan bantuan tamparan ini. Pedang panjang itu menyimpang dari arah, menggosok bahu Yangke, kemudian menusuknya. Namun itu tidak menyakitinya sedikit pun. Saudara Xiong ngeri. Dalam konfrontasi ini, vitalitasnya benar-benar hilang dari lawan. Dia berpikir, bukankah dia hanya berada di lantai 4 alam Yuan sejati? Mengapa vitalitas dalam tubuhnya lebih kuat daripada saya? Dan vitalitas panas yang terkandung di telapak tangan itu terlalu murni. Jika tidak mungkin untuk memadamkan kekuatan guntur saya sendiri. Karena panik, kakak senior Xiong dengan tergesa-gesa menarik pedangnya dan mundur, bersiap untuk mengatur nafasnya dan kemudian perlahan mencari tahu. Tetapi di mana Yangke memberinya kesempatan ini? Saat dia mencabut pedangnya, dia membuat langkah yang salah dan memukul ke arahnya. Di bawah tatapan kaget dan ketakutan kakak senior Xiong, dia menunjuk ke jantungnya. Mengetahui bahwa dia memiliki banyak musuh untuk dihadapi, Yangke dengan cepat menyerang. Tidak ragu untuk menghabiskan setetes yang likuid untuk membunuh lawan dalam satu pukulan, yang membuat tubuh saudara Xiong tiba-tiba berhenti, namun hanya ada siulan di lembah. Hembusan angin yang menderu-deru merintih di tengah malam, bagaikan tangisan dan keluh kesah. Saudara muda sekte Feng Yu yang bergegas ke samping tidak memahaminya untuk sementara waktu. Jadi dia tidak dapat menahan diri untuk memanggil dengan lembut. Kakak senior Xiong. Sebelum dia selesai berbicara, tubuh kakak senior Xiong tiba-tiba jatuh lurus ke bawah. Yangke menyeringai. Saudara Xiong, Anda sedang menunggumu di jalan Huang Huan. Mendengar itu, saudara junior itu tercengang dan segera lari dengan teriakan aneh. Kekuatannya sedikit lebih rendah dari kakak senior Xiong. Dia hanya pada tingkat kelima Yuan sejati. Tapi Yangke membunuh kakak senior Xiong tanpa usaha apapun. Bukankah mudah untuk menghadapinya? Apakah Anda ingin melarikan diri? Yangke mencibir, memegang pedang panjang kakak senior Xiong di tangannya. Kemudian Yangke mengejarnya. Harus dikatakan bahwa Yinqi yang kuat di lembah ini telah banyak membantu Yangke. Di bawah erosi Yinqi di seluruh lembah, kekuatan setiap orang akan berkurang, tetapi hanya Yangke yang telah berlatih seni yang sejati. Vitalitas dalam tubuh adalah musuh dari Yinqi ini. Jadi tidak perlu khawatir akan terpengaruh. Hanya saja dibutuhkan sedikit energi yang nyata untuk menghilangkan rasa dingin. Meskipun kakak muda sekte Feng Yu itu berada di tingkat kelima alam Yuan sejati, kekuatan yang dapat dia tunjukkan di lembah ini lebih rendah daripada Yangke. Setelah beberapa saat, Yangke mempersempit jarak antara keduanya menjadi hanya sekitar 10 kaki, yang membuat cukup dekat dengannya. Yangke melemparkan pedang panjang di tangannya sambil berlari. Mendengar angin datang dari belakang, saudara muda dari sekte Feng Yu dengan cepat melakukan gerakan menghindar, yang mampu menghindari pedang panjang yang mengenai dirinya. Namun penundaan ini segera mengurai jarak 10 kaki menjadi 0. Jadi dia tidak dapat melarikan diri lagi. Saudara muda Feng Yu ini menentukan berbalik dengan cepat, mengeluarkan senjatanya dan hendak melawan Yangke. Tetapi cahaya merah menyala di depannya. Dia hampir secara naluriah memblokir senjata ke depan. Tuang! Senjata yang terbuat dari baja halus di tangannya ditutupi dengan cahaya merah dan rapuh seperti tahu, dan langsung dipotong menjadi 2 bagian. Saat berikutnya dia merasakan panas di lehernya, seolah-olah ada sesuatu yang pergi dari lehernya. Yangke berhenti. Bilah merah darah setipis sayap jangkrik bersinar di ujung jarinya, dan setetes darah mengalir ke bawah bilahnya.
Segera saudara muda Feng Yu berguling. Dia menatap kosong ke Yang Ke, menunjuk ke arahnya, tetapi tidak dapat berbicara. Setelah beberapa nafas, kepalanya tiba-tiba terangkat ke langit, dan awan kabut darah keluar dari lehernya. Sekarang Yang Ke membunuh 2 orang. Namun tidak ada tekanan dalam pertempuran ini. Begitu mudahnya sehingga Yang Ke bahkan tidak menggunakan Ao yang pantang menyerah. Dalam konfrontasi sebelumnya, Yang Ke harus menggunakan keterampilan bela diri misterius ini untuk mengalahkan musuh setiap saat. Tetapi kali ini dia menemukan bahwa tanpa menggunakan keterampilan bela diri ini, dia masih memiliki kemampuan untuk melompat dan membunuh. Tapi Yang Ke merasa perlu memeriksa ulang dirinya sendiri. Saat Yang Ke hendak meninggalkan tempat kejadian dengan cepat, suara pakaian yang berkibar datang dari sisi kiri dan kanan secara bersamaan. Diperkirakan ada 2 orang yang mendekati dengan cepat di sebelah kiri, dan 1 orang di sebelah kanan. Seharusnya tangisan aneh dari adik laki-laki yang menarik mereka ke sini, dan mereka berada di sekitar 100 kaki dari Yang Ke. Yang Ke awalnya ingin bersembunyi, tetapi setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, dia tiba-tiba mendekat ke kiri dengan cepat. Jika yang diharapkan benar, orang yang datang seharusnya adalah 3 orang yang tersisa dari menara Feng Yu. Mereka mungkin telah berpisah demi kenyamanan. Ingin menemukan diri mereka, yaitu Yang Ke dan Xian Ningsang, tetapi jarak antara mereka tidak terlalu jauh. Sekarang 3 yang tersisa semuanya ada di sini. Yang Ke secara alami menginginkannya. Kekuatan orang-orang di menara Feng Yu jauh lebih rendah daripada geng pertempuran berdarah. Hanya saja di antara ketiganya, Nulang adalah seniman bela diri tingkat pertama alam ki dinamik. Dan mungkin agak merepotkan untuk menghadapinya. Jadi Yang Ke harus berurusan dengan 2 murid Feng Yu alam Yuan sejati lainnya. Sebelum dia bisa melawannya dengan baik, lihat saja dirimu sendiri. Tingkat keempat alam Yuan sejati. Jika Anda adalah lawan dari alam Kidong, dada Yang Ke penuh dengan semangat juang, dan darahnya mengalir deras. Tapi sepertinya prediksi Yang Ke sangat akurat. 2 orang dari kiri memang murid menara Feng Yu, dan kekuatan kedua orang ini mirip dengan 2 orang tadi. Meski kuat, mereka tidak jauh lebih kuat. Mendengar teriakan adik laki-lakinya, dia tertarik pada mereka, dan sebelum mereka berdua tiba di lokasi kecelakaan, ada seseorang yang bergegas ke arah mereka. Siapa? Kedua murid menara Feng Yu berhenti dan menatap orang itu dengan waspada. Yang Ke tidak menjawab. Kecepatannya beberapa menit lebih cepat, dan dia bergegas ke arah mereka. Merasakan niat membunuh dan permusuhan Yang Ke, mereka berdua tidak bisa bereaksi dan berseru, "Ini Yang Ke!" Begitu kata-kata itu jatuh, senjata itu sudah ada di tangannya, dan mereka bergegas menuju Yang Ke dari kiri. Namun niat bertarung Yang Ke kuat. Menghadapi serangan keduanya, dia tidak menyerah sama sekali. Tubuhnya seperti kilat. Pedang berwarna merah darah di ujung jarinya keluar dari tangannya dan menembak ke arah salah satu dari mereka. Pria itu mengangkat senjatanya untuk memblokirnya. Tetapi bagaimana mungkin bila yang terbuat dari setetes cairan yang senjata fana biasa dapat menahannya? Begitu dia menyentuhnya, senjata murid Feng Yu langsung terpotong. Untungnya reaksi orang ini tidak lambat, dan dia tiba-tiba mengelak dengan panik, menghindari pukulan fatal itu dan membiarkan bilanya menyapu pinggangnya dan terbang keluar. Segera ada suara tusukan. Pria itu menjerit dan merasa pinggang dan tulang rusuknya seperti dicap dengan besi cor. Bahkan udara dipenuhi bau daging yang terbakar. "Kakak!" Ekspresi orang lain berubah dan gerakan menyerang tiba-tiba mundur sedikit. Ketika hidup dan mati menghadapi musuh,
Mundurnya sama saja dengan mengekspos dirinya pada serangan Yangke. Jadi bagaimana Yangke bisa sopan padanya? Dia memblokir ketajaman senjata lawan dengan santai dan sebuah telapak tangan tercetak di dadanya. Energi yang sejati yang kuat dan membara mengalir ke pembuluh darah jantungnya yang membuat bola mata pria itu melotot dan terbang keluar sebagai tanggapan. Dia jatuh ke tanah dan kejang selama beberapa saat. Dia benar-benar terbunuh dalam pertempuran tatap muka. Bahkan lebih cepat dari saudara Xiong tadi. Yangke berhasil dalam satu pukulan, tetapi sebelum dia bisa berhenti, murid Feng Yu yang masih hidup datang dengan pedangnya. Namun Yangke tidak mengelak, secara naluriah mengencangkan ototnya. Sikat! Cahaya pedang menyala dan luka berdarah ditarik keluar dari perut. Rasa sakit menyebar dari luka dan darah mengalir keluar. Tetapi Yangke tidak bergerak. Hanya ekspresi kegilaan dan haus darah yang muncul di wajahnya. Tersenyum dan menoleh untuk menatapnya. Pria itu melihat adik laki-lakinya mati di depan matanya sendiri. Dia sangat marah sehingga dia tidak peduli tentang hal lain. Dia hanya berpikir untuk membunuh Yangke untuk membalaskan dendam adik laki-lakinya. Dia menikamnya dengan pedang. Setelah dia berhasil mengambil posisi tenggorokan Yangke, dia ingin secara langsung menebasnya. Yangke mengangkat lengannya untuk memblokirnya. Ujung pedang menembus lengannya sekitar 1 inci dan menekan tulang, tetapi tidak ada cara untuk menembus lebih jauh. Hei! Yangke menyeringnya padanya saat darah menetes. Dalam sekejap, 2 baris taring seputih salju terungkap, seperti binatang buas yang memilih seseorang untuk dimakan. Pada saat ini, Yangke penuh dengan energi jahat di sekujur tubuhnya. Energi jahat yang gila ini menggembirakan dan haus darah. Bahkan senyum Yangke membuat orang semakin bergidik. Anda? Berapa kali murid Feng Yu yang masih hidup ini melihat orang seperti itu? Setelah ditusuk 2 kali, dia masih bisa tertawa. Apakah orang ini gila? Jadi saat dia melihat pemandangan itu, dia merasa ngeri. Pikirannya, dia ingin melompat kembali dalam pertempuran hidup dan mati. Jika Anda terintimidasi oleh momentum musuh, bagaimana Anda bisa bertahan? Segera Yangke menendang dan memukul selangkangannya yang membuat pria itu segera berlutut di tanah dengan pinggang tertekuk. Wajahnya menjadi pucat. Yangke mengeluarkan pedang panjang yang tertancap di lengannya dengan punggungnya dan melemparkannya ke bawah. Memakukannya sampai mati di tempat. Bunuh 2 orang lagi. Gesek. Sampai saat ini, seseorang yang datang dari kanan akhirnya muncul, dan itu adalah Nulang. Sepertinya 5 orang di Menara Feng Yu dibagi menjadi 3 kelompok, dan mereka mencari jejak Yangke dan Xianningsang di dekatnya. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dikalahkan oleh Yangke satu persatu. Dengan hanya 1 pandangan, Nulang melihat 2 saudara junior yang telah meninggal secara tragis di tanah. Dan sesaat dia akan menangis dan bertanya kepada Yangke dengan kejam. Apakah Anda membunuh mereka? Yangke menoleh dan menatapnya dengan tatapan gila. Tampaknya semua orang meremehkan Anda. Saya tidak berharap kamu memiliki kemampuan ini. Wajah Nulang sangat suram, menekan amarah di hatinya, menarik nafas dalam-dalam dan berkata, ada yang ingin saya tanyakan pada Anda. Jangan tanyakan sekarang. Saya membunuh 2 murid Feng Yu dan Anda menebaknya dengan benar. Itu benar-benar Anda. Tubuh Nulang bergetar hebat. Dia berharap adik laki-lakinya akan keluar untuk bermain. Meskipun ini peluangnya rendah, tapi bagaimanapun juga itu adalah harapan. Tapi sekarang harapan ini dipatahkan oleh Yangke. Dia secara pribadi mengakui bahwa hilangnya adik laki-lakinya
terkait dengan dia, dan dia dibunuh olehnya. Mereka ingin membunuh saya, jadi tentu saja saya bisa membunuh mereka. Yangke sedikit tidak sabar. Berhenti berbicara omong kosong, ayo bertarung. Berani bertindak, maka saya tidak akan banyak bicara. Saya akan mengambil hidup Anda hari ini untuk memberi penghormatan kepada rohnya di surga. Sambil berbicara, Nulang merentangkan gerakannya dan bergegas ke depan. Tubuhnya bergoyang dan dia datang ke Yangke dalam sekejap mata. Dengan satu tangan seperti cakar elang, menyapu ke arah tenggorokan Yangke secara horizontal. Ekspresi Yangke membeku. Kekuatan seorang seniman bela diri di alam ki dinamik benar-benar berbeda dari alam Yuan sejati. Dan kekuatan pukulan ini saja tidak sama. Terburu-buru, Yangke bersandar, menutupi tenggorokannya dengan telapak tangannya, melindungi bagian vitalnya. Nulang mencibir dan kelima jarinya berubah arah ke tengah jalan, meraih ke bawah. Melihat ada tusukan, Yangke mundur beberapa langkah. Tepat melihat ke bawah, pakaian di dadanya telah tergores. Ada 5 bekas cakar merah darah yang tersisa dan masih ada energi aneh yang menyebur ke tubuh. Segera seni yang sejati diaktifkan, menghilangkan energi dalam sekejap mata. Hanya tingkat keempat alam Yuan sejati. Anda berani bertindak lancang di depan saya. Tapi saya tidak akan segera membunuh Anda secara langsung. Saya akan menyiksa Anda sampai mati. Wajah Nulang menjadi lebih ganas begitu dia mendapat pukulan itu. Tunjukkan tinju dan sulam kaki, berkelahi dan mencakar seperti wanita. Apakah Anda tidak malu? Yangke merobek atasannya yang compang-camping, memperlihatkan tubuhnya yang kurus tapi kuat, dan mengejek dengan wajah dingin. Nulang tersipu, tapi dia tidak berdaya untuk membantah. Siapa yang menyuruhnya berlatih seni bela diri cakar? Ini memang agak tidak dimurnikan. Gigi tajam, mulut tajam, jangan minta ampun nanti. Nulang tidak ingin menunjukkan keberanian lidahnya, tangannya yang seperti cakar elang, dan dia menyerang lagi. Bagaimana dengan kekuatan tinju saya? Yangke tertawa dan meninju kedua cakar gila itu. Pencapaian berlebihan. Nulang mencibir tanpa henti. Dengan kultivasinya di tingkat pertama alam dinamik ki, bahkan batu yang keras kepala dapat memecahkan beberapa lubang tinju prajurit. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.